Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Roma 1 ayat yang ke-6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita bicara soal dipanggil menjadi milik. Saya ingin memberikan ilustrasi lebih dulu. Soal undangan misalkan. Kira-kira kalau Sri Sultan itu punya kerso menikahkan putra-putrinya gitu ya, yang diundang itu kira-kira siapa? Oke, atau gini pertanyaannya, kalau ngarso dalam Sri Sultan punya gawe dan panjenengan diundang resmi dengan tanda tangannya beliau, itu artinya apa? Artinya panjenengan punya relasi dengan seorang raja, si sultan. Undangan itu bicara soal relasi. Jadi kalau kemudian panjenengan diaturi, diundang oleh ngarso dalem, berarti panjenengan orang yang punya relasi dengan seorang raja. Undangan itu berkaitan dengan soal relasi. Ini contoh yang kedua, ilustrasi yang kedua. Ada rumah yang menempati A, sudah lama ditempati. Nah, sertifikatnya itu disimpan oleh B dan atas nama B. Pertanyaannya, rumah itu punya siapa? Yang menempati atau yang memiliki sertifikat dan atas nama yang bersangkutan dan yang menyimpan sertifikat itu adalah yang bersangkutan. Oke, kita akan mengatakan B lah yang punya karena dia yang punya sertifikat, dia simpan sertifikat atas nama dirinya. Itu soal kepemilikan, bukan soal siapa yang menempati. Bisa saja yang menempati itu sementara. Mari kita boleh menghayati dua ilustrasi ini sebagai cara kita memandang teks kita. Panggilan Tuhan dipanggil, diundang untuk kita. Itu artinya kita punya relasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita ada relasi. Kita bernilai dan berharga untuk dipanggil dan diundang oleh Kristus. Nah, panggilan Kristus itu dalam teks kita disebut menjadi miliknya. Jadi orang percaya yang sebelumnya itu di luar relasi atau berada di luar kepemilikan Kristus, dipanggil dalam relasi dengan Kristus dan menjadi milik Kristus. Kemudian muncul pertanyaan, terus sebelumnya milik siapa? Kalau konteks kita itu adalah milik dunia. Jadi kita perlu menghayati bahwa kita itu sudah selesai dengan kuasa-kuasa dunia, kepemilikan dunia. Maka kita dipanggil selesai dengan semua itu dan menjadi milik Kristus. Itu yang harus kita hayati dan kita sadari. Kita adalah milik Kristus. Maka seluruh cara hidup kita harus seturut dengan pemilik kita. Tetapi pemilik itu akan merawat kita
akan menata kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga kita menghayati selesai dengan kuasa dunia dan dipanggil untuk menjadi milik Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Dan Dia akan menata hidup kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Sang Pemilik hidupmu akan menata, menuntun hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.